Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Yoel pasal 1 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 sampai 2. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejauh purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 15 sampai 26. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan.
Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersama Allah dalam doa dan karya. Penderitaan terberat manusia sesungguhnya bukan penyakit, kelaparan atau bencana, melainkan penderitaan jiwa karena terpisah dari Allah. Urusan memisahkan manusia dari Allah adalah pekerjaan dan keahlian iblis. Dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yoel dipakai Allah untuk menyampaikan seruan pertobatan agar bangsa Yehuda yang berada dalam kehancuran hidup karena bencana serbuan belalang dan musim kering berkepanjangan dapat kembali kepada Allah sebagai sumber pemulihan hidup mereka. Dalam bacaan Injil, Yesus tampil sebagai figur pengantara dan pemersatu antara Allah dan manusia. Dengan mujizat-mujizatnya, Yesus mencoba mengembalikan kepercayaan orang akan Allah yang mengasihi dan melawat umatnya. Namun iblis menghalang-halangi orang untuk mengalami Allah melalui mujizat kesembuhan. Si iblis memanfaatkan kebebalan hati orang-orang untuk menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan, ibarat maling teriak maling. Menghadapi pekerjaan iblis itu, Yesus menjelaskan bahwa itu kuasa yang berasal dari Allah. Ia mengajarkan tentang mutlaknya setiap orang tinggal dan mengerjakan hal-hal yang baik bersama Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, tak jarang orang malas untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejani, baik perayaan Ekaristi, ibadat maupun kegiatan-kegiatan perwujudan kasih sebagai tindak lanjut kesatuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadat. Ketika diajak, mereka akan mengatakan, yang penting saya tidak berbuat jahat." Di lain pihak ada orang-orang yang merasa puas diri setelah misa atau ibadat ataupun mengakukan dosa-dosanya. Mereka berkata pada dirinya, "Saya akan istirahat sejenak dengan hati yang bersih." Pada hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa dalam kondisi-kondisi seperti itu, sesungguhnya kita sangat rentan untuk digodai dan dikalahkan oleh iblis. Sesungguhnya, perkataan-perkataan itu adalah tipuan iblis yang menimbulkan rasa aman yang semu agar ia mudah mengobrak-abrik hidup kita. Setiap saat kita perlu berjaga-jaga dengan persenjataan yang kuat. Persenjataan yang kuat itu ialah bersama Allah dalam doa dan perbuatan kasih secara aktif
kreatif dan penuh inisiatif di dalam hidup. Semoga demikian. Amin.